Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita di minggu-minggu ini supaya kita berhati-hati, supaya kita waspada, supaya kita berjaga-jaga. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Pesan Tuhan dengan jelas mengatakan kita harus jadi orang percaya yang waspada, yang tajam, yang berhati-hati. Dan kita jangan sembarangan dan mudah dijatuhkan oleh si iblis. Kita harus terus on dalam pengurapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini ayatnya tolong dijaga, jangan dikeluarkan dulu. Coba kita perhatikan. Bagaimana seorang bisa waspada kalau dia tidak sadar? Bagaimana dia bisa berjaga-jaga kalau dia merasa tidak perlu? Kalau dia tidak merasa penting? Kalau dia tidak merasa dalam ancaman? Kita lihat sekarang ini banyak sekali seolah-olah di permukaan anak-anak Tuhan sebagian mulai meninggalkan iman. Mulai masuk ke keyakinan yang lain. Dan mungkin ini hanya fenomena gunung es yang kita lihat. Sepertinya sekian yang muncul di permukaan. Mungkin lebih dari itu. Kok bisa begitu ya? Ya Tuhan Yesus sudah ingatkan di akhir zaman akan banyak orang yang kecewa. Akan banyak orang yang murtad. Kenapa bisa begitu? Ya Tuhan ingatkan. Salah satunya karena tidak waspada. Tidak berjaga-jaga. Tidak menjaga iman. Tidak hidup dalam iman. Sehingga mudah sekali dijatuhkan, mudah sekali ditekan, ditindas oleh si iblis. Karena Petrus dengan jelas di 1 Petrus ini mengatakan, sadarlah. Seperti orang diberi alarm, diingatkan. Seperti orang yang baru mengalami operasi dan sadar. Ternyata kondisi sekarang ini sudah begitu genting, sudah begitu dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita harus sadar, kita harus bebenah, kita harus siap-siap. Dan berjaga-jagalah. Pakai semua peralatan, perlengkapan senjata Allah. Karena lawan kita adalah si iblis. Nah, nanti kita akan lihat. Lawan kita ini si iblis. Mungkin yang kita lihat manusianya. Yang mengecewakan, kita lihat manusianya yang meninggalkan Tuhan. Tapi siapa ya yang berkarya di belakangnya? 1 Petrus mengatakan dengan jelas, iblis, lawan kita itu iblis. Si iblis yang di belakang itu. Dia yang bikin semua skenario ini. Sehingga kita melihat hasilnya sekarang. Dan dia dikatakan berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa ini binatang yang menakutkan. Jadi iblis itu memperlihatkan taringnya. Kita diperlihatkan dengan ketakutan-ketakutan, dengan ancaman-ancaman. Kalau ibu bapak ikut komsel, tentunya di situ juga ada yang perlu kita perhatikan, banyak yang terjadi kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh si iblis, yang mungkin setiap hari kita dengar dan kita tidak sadar bahwa itu merupakan intimidasi. Terus diberikan, baik lewat sosmed, lewat lingkungan, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka terus memborbardir anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat? Kalau kita takut melihat singa itu, takut pada si iblis itu, dan kita tidak sadar bahwa kita sedang diarahkan untuk dilemahkan imannya, diarahkan supaya sebanyak mungkin anak-anak Tuhan ditarik ke kegelapan. Nah kita sehari ini kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan si iblis. Yang pertama kita harus sadar bahwa iblis itu lawan kita, musuh kita. Jadi kalau namanya musuh ini yang dikatakan akan mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis ini bukan cuma menggigit sebagian, bukan cuma mengambil sebagian, tetapi sifatnya ini adalah fatal. Dia akan menelan. Terjemahan lain mengatakan menelan bulat-bulat. Ditelan semuanya. Tidak disisakan.
dihancurkan semuanya. Itu sifat iblis. Jadi dikatakan kita harus lawan. Bukan lari atau berdamai dengan iblis. Nah kita lihat, saya bagi dua bagian besar cara kerja iblis. Yang pertama dia bekerja dengan cara yang frontal. Di sini dikatakan seperti singa yang mengamung-amung. Kelihatannya langsung menakutkan. Apa yang kita lihat, kondisi yang kita sepertinya alami, menakutkan, mengkhawatirkan, mengintimidasi, itu langsung sifatnya bisa dilihat. Secara jasmani bisa dilihat. Tapi sebenarnya ini baru level 1. Kalau orang bisa lihat hantu, bisa lihat setan yang menakutkan, menakut-nakuti, itu baru level 1. Dan ini yang dilakukan oleh si iblis, terlihat kadang-kadang secara materi, secara jasmani, menakutkan, auranya menakutkan, kurang lebih begitu ya istilahnya. Membuat keraguan-raguan, membuat khawatir, membuat hati tidak tenang, overthinking, ragu-ragu. Misalnya kita sedang mengalami krisis ekonomi lah, krisis pangan lah, krisis segala macam lah. Itu langsung terasa dan itu yang mengintimidasi. Nah itu sifatnya langsung kelihatan. Sama seperti ketika orang Israel ditantang oleh Goliat. Mereka langsung lihat, nyata ini orang besar, ini orang kuat, ini orang hebat, prajurit yang begitu ganas. Langsung terlihat. Dan itu mengancam, mengintimidasi dengan kata-katanya, dengan tindakannya, langsung berdampak secara jasmani. Tapi kita bisa lihat, 1 Petrus mengatakan lawan. Kadang-kadang kita belum melawan sudah takut, belum melawan sudah kabur, belum melawan sudah berdamai. Itu yang dilakukan oleh manusia. Nah, Tuhan tidak ingin kita berdamai, lari, takut oleh intimidasi si iblis. Kita bisa belajar dari Daud. Orang Israel, prajurit yang begitu banyak, Raja Saul, seorang raja dengan panglima-panglima yang hebat, melihat Goliat takut. Tapi Daud bisa melihat jauh melebihi apa yang bisa dilihat secara jasmani, apa yang bisa dilihat dengan mata jasmani, dari apa yang dirasakan secara jasmani. Daud bisa lihat jauh ke alam spiritual. Dan Daud tahu musuhnya adalah musuh Tuhan secara spiritual. Karena itu Daud mengatakan, siapakah orang ini? Orang yang tidak bersunat. Nanti kita bisa perhatikan di sini. Orang yang tidak bersunat, orang yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Orang yang tidak memiliki kekuatan spiritual. Orang yang ada di pihak musuh, ada di pihak si iblis. Dan dia perangi, secara spiritual dia perangi. Karena dia katakan, aku berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Dikatakan Goliat, engkau maju dengan kekuatan fisikmu. Aku berjalan dengan Tuhan semesta alam. Dia berjalan dengan kekuatan Tuhan. Karena jasmani dia sangat kecil. Masih anak-anak mungkin, masih remaja. Tidak sebanding secara jasmani, tapi Daud bergerak dengan kekuatan Tuhan secara rohani. Bahkan Daud katakan, secara jasmani pun dia lihat Goliat bukan yang menakutkan, tapi dia bandingkan dengan binatang-binatang buas. Yang bisa ditaklukkan, yang bisa dikalahkan. Itu yang Daud lihat. Dan Tuhan ingin kita juga bisa melihat seperti Daud. Karena dia bisa melihat bahwa ada kuasa yang lebih kuat daripada kuasa yang di belakang Goliat. Dari kuasa yang ada di musuh. Dan kita harus tahu bahwa mereka tidak ada kekuatan. Karena Tuhan sudah mengalahkan. Tuhan lebih berkuasa. Nanti kita akan lihat. Dan dia maju, melawan. Jadi yang sebenarnya ini yang frontal ini. Yang kelihatan, yang kita sedang alami sekarang ini. Itu baru yang level 1. Baru yang biasa-biasa. Bukan sesuatu yang lebih berbahaya. Ada satu lagi yang lebih berbahaya. Kita akan lihat nanti. Ini baru yang kelihatan, yang dampaknya terasa langsung. Kalau yang ini saja kita sudah tumbang, bagaimana dengan hal yang di belakang itu, yang hal yang spiritual yang sedang bikin skenario yang besar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bagian yang kedua, nah ini yang lebih berbahaya. Kita lihat di Matius pasal 7 ayat 15, Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Iblis bekerja di belakang layar atau di backstage. Kita tahu waktu pelayanan ada bagian backstage, kita bukan mengatakan bagian backstage itu
jahat atau iblis, bukan, maksudnya bagian yang tidak terlihat tapi bekerja di belakang, tidak terlihat tapi dampaknya terasa. Mereka bekerja, tidak lihat orang, bahkan kita kalau mau kebaktian lewat begitu saja, tidak tahu mereka sedang ngapain, tapi dampaknya besar sekali untuk suatu ibadah. Jadi dengan kata lain, bagian backstage itu ada bagian yang bekerja tapi tidak terlihat, istilahnya di belakang layar, tapi itu mempengaruhi sangat besar efeknya. Tuhan Yesus mengingatkan kita, waspadalah, hati-hatilah terhadap nabi dan nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Nah, ini kita perhatikan, menyamar. Kelihatannya baik-baik, kelihatannya oke, tiba-tiba meledak. Tiba-tiba perkara itu muncul seperti gunung es yang di dalam laut yang hanya kelihatannya kecil, tetapi ternyata besar sekali gunungnya. Dan kita tidak sadar bahwa gunung itu muncul, es itu muncul dari es yang kecil. Kemudian Bu Siani ingatkan, seperti ular yang dipelihara, kecil, kelihatannya tidak berbahaya. Makin lama makin besar, kita tidak sadar. Ular itu makin besar, makin berbahaya. Dan kita tenang-tenang saja, karena yang kelihatannya kecil, kelihatannya tidak mengganggu. Nah Tuhan Yesus katakan, menyamar, seperti apa? Seperti domba, nah ini yang gawat. Kita anggap domba binatangnya tidak berbahaya. Kita anggap oke-oke saja, kita anggap ajarannya baik-baik saja. Sepertinya benar. Jadi yang sepertinya benar, itu yang paling berbahaya. Karena ternyata salah. Kita anggap benar. Bahkan orang terpancing untuk ikut karena dianggap benar. Pak Ishak ingatkan kemarin, kita harus melawan. Karena kita harus tahu firman Tuhan, melawan iblis dengan firman Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Langsung KO. Langsung jatuh. Karena kita tidak punya kekuatan. Daud berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan firman Tuhan. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, level 1 pun sudah tumbang, hancur. Dan di sini katakan, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kelihatannya domba, tetapi serigala. Bagian ini, bagian yang sebenarnya sedang bekerja sekarang ini. Dan karena itu Tuhan ingatkan kita harus waspada. Sebenarnya ini kita tuh sedang diserang secara spiritual di belakang layar. Memang kadang tidak secara langsung nampaknya. Kelihatannya oke. Bahkan terlihat seperti teman. Seperti teman, baik-baik, tiba-tiba menjatuhkan. Dulunya kita juga sering baca orang-orang yang dikhianati. Kelihatannya baik-baik, kelihatannya mendukung. Seperti yang bagaimana pernah katakan, waktu Paulus melayani, disanjung, diangkat, dipuji. Tapi tujuannya untuk menjatuhkan, tujuannya untuk membawa orang menjauh dari Kristus. Tetapi kita tidak sadar bahwa orang ini sedang menjatuhkan kita. Nah itu yang paling bahaya, karena dia pakai topeng, karena dia sepertinya domba. Nah dalamnya serigala yang akan siap menekam, siap menggigit, siap memakan. Dan kita merasa kita tidak perlu mendoakannya, kita tidak perlu berperang secara rohani. Kita nyaman-nyaman saja, oke-oke saja. Bahkan mungkin kita berkata, itu bukan urusan saya. Tidak ada urusan sama saya, karena dampaknya tidak langsung kepada saya. Padahal itu harus didoakan. Kita lihat cara iblis. Iblis ini pemain lama, dia sendiri jatuh. Karena dia ingin jadi Tuhan. Dan dia bawa yang pertama kali Hawa untuk dijatuhkan juga. Waktu dia sadar dia jatuh, dia ingin jatuhkan Hawa. Kenapa Hawa bisa jatuh? Karena dia tidak tahu persis firman Tuhan. Sehingga ketika iblis memelintir, memutarbalikkan firman Tuhan, Hawa bilang oke-oke aja. Oh iya, betul seperti itu. Padahal sedang dipelintir firmannya, sedang diarahkan supaya dia mengambil satu tindakan. Kita lihat di Matius pasal 13 ayat 24 sampai 25. Bagaimana cara iblis bekerja? Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, pada waktu orang tidak waspada, pada waktu orang lengah, pada waktu orang merasa waktunya istirahat, datanglah musuhnya, siapa sih iblis,
menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Jadi iblis juga menabur. Waktu kita menabur kebenaran, waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti pagi hari ini, iblis juga bekerja. Dia tabur juga. Hanya kita nggak tahu. Dan Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Tuhan katakan kalau langsung begitu tumbuh kelihatan, langsung dicabut, maka yang baik itu, yang mulai tumbuh itu juga hancur. Makanya Tuhan izinkan. Dan itu yang sedang Tuhan izinkan saat ini. Mulai tumbuh. Kita bisa lihat sekarang pergerakan-pergerakannya. Orang semakin jahat. Orang makin jahat. Dan mereka menghalalkan, tanda kutip menghalalkan kejahatan itu. Mereka mengajarkan yang jahat itu. Baru-baru ini saya lihat ada di sosmed, seorang guru, ini seorang pendidik loh, mengajarkan bagaimana untuk membenci orang lain. Membenci produk-produk yang dihasilkan oleh orang yang tidak seiman. Itu menurut saya, aduh, ini mengerikan gitu. Ini menakutkan. Kalau seorang pendidik yang harusnya mengajarkan satu kebenaran, mengajarkan hal-hal seperti itu. Dan untungnya yang membawakan tema ini atau di sosmed itu adalah orang yang berbeda keyakinan dari kita, tapi dia nyatakan satu kebenaran. Dia katakan tidak boleh. Seorang pendidik itu jangan mencampur baurkan agama atau kepercayaan dalam hal pendidikan yang benar. Tidak diajarkan untuk membenci orang lain. Itu tidak benar. Itu adalah menurut saya satu yang baik untuk suatu pelurusan bahwa kita tidak boleh diajarkan untuk membenci manusia atau orang lain. Yang kita tidak setuju itu adalah perbuatan mereka atau tindakan mereka, bukan orangnya. Kita tahu banyaknya orang yang jatuh, tetapi Yesus mengasihi mereka. Yesus ingin mereka kembali ke jalan yang benar, bukan dibenci dan juga bahkan dibunuh. Dibuat kita malah jadi jahat terhadap mereka. Jadi Tuhan katakan, Tuhan izinkan lalang itu tumbuh bersama-sama dengan kebenaran. Tetapi suatu saat ketika lalang itu sudah mulai panjang, sudah mulai tumbuh, maka Tuhan katakan akan dicabut, akan dikumpulkan dan dibakar. Di situ kita akan lihat. Dari mana bisa kita lihat? Dari buah-buahnya. Dari buah-buahnya. Mungkin orang kelihatannya baik, kelihatannya beribadah, kelihatannya benar. Tapi dari buahnya lah kita akan tahu ada di pihak mana. Dan kita juga harus sadar, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk menguji kita. Supaya kita berhati-hati. Supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Seperti Daud mengandalkan Tuhan. Jadi sifatnya adalah menyusup. Apalagi? Dia menyamar. Dia menyamar. Matius pasal 7 ayat 15. Yang tadi kita baca. Dikatakan bahwa musuh kita, si iblis itu menyamar. Menyamar jadi apa? Bahkan iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bisa berbicara firman. Iblis itu berbicara firman. Waktu dia menguji Yesus, ingin menjatuhkan Yesus setelah berpuasa 40 hari, iblis pakai firman. Iblis pakai firman. Ada tertulis. Bla 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 gitu ya. Ada di Alkitab, ada semua itu. Tapi Yesus katakan, bukan itu yang harus dikerjakan. Yesus tidak bisa melakukan perintah iblis. Iblis yang harus melakukan perintah Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi firman itu bisa dipakai untuk menjatuhkan. Jadi kalau kita bertemu orang yang firmannya hebat, tahu firman, gak usah aneh. Dia cuma tahu secara pengetahuan, tapi dia tidak melakukan firman. Itu bedanya. Jadi iblis bisa menjadi kawan. Kita perhatikan waktu iblis menipu Hawa. Apakah Hawa terpikirkan bahwa dia sedang ditipu iblis? Si ular itu. Tidak, Hawa tidak sadar. Karena dia sudah berbicara, berbincang-bincang dengan si ular itu. Ya ini mungkin kita bisa bayangkan, mungkin ya, ini mungkin. Saat itu binatang bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan kelihatannya Hawa ini cukup akrab dengan si ular. Karena dia memperbolehkan dekat dengan dia, bisa berbicara dengan akrab. Dan mulailah si ular ini mengatakan, bukankah Allah mengatakan semua pohon, semua buah yang ada di taman ini, boleh kamu makan. Jadi sudah mulai dipelintir. Bukankah Allah mengatakan? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak tahu firman? Oh iya ya, betul.
Oh iya betul, Alkitab mengatakan hal itu. Kita mengaminkan, padahal salah. Dan kita anggap orang itu baik-baik saja, sedang mengajarkan kita suatu kebenaran, padahal salah. Baru-baru ini ada seorang pendeta yang mungkin sudah viral, Bapak juga tahu, terkenal sekali. Dia melakukan podcast, wawancara, dan dia mengajarkan bahwa keselamatan itu, ini kesimpulan langsungnya, keselamatan itu bukan hanya melalui Yesus. Banyak cara untuk bisa sampai surga. Banyak cara untuk bertemu dengan Tuhan, untuk tinggal di surga. Dengan Tuhan yang sama menurut dia. Nah ini kalau menurut saya parah sekali. Parah sekali. Karena dengan jelas kalau dia anak Tuhan, Alkitab mengatakan hanya satu jalan ke rumah Bapa. Tidak ada jalan lain. Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Cuma satu. Jalan lain nggak ada. Walaupun mirip. Walaupun mereka melakukan. Tapi tidak bisa. Tidak bisa sampai ke rumah Bapa. Tidak bisa sampai ke surga yang benar. Dan dia mengatakan bisa lewat cara lain. Jadi kita harus sangat berhati-hati karena followernya banyak, pengikutnya banyak. Jadi kita sangat harus berhati-hati, kita harus tahu hukum Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan, karena serigala atau iblis bisa menyamar sebagai domba, baik-baik. Mungkin lemah lembut, tetapi menyerumuskan, membawa anak-anak Tuhan keluar. Kalau bukan anak Tuhan, ya kita mengerti, memang bagian mereka di luar, gelap. Tapi kalau anak Tuhan, kasihan. Tidak dididik dengan benar, tidak dibina dengan benar, tidak diajar dengan benar. Dibawa keluar dari Kristus. Iblis juga bisa memperdaya dengan sangat-sangat bermain cantik. Kita akan lihat kita lihat sedikit di Ulangan pasal 20 ayat 10 sampai 15. Ini menyangkut pesan Tuhan di minggu lalu, bahwa jangan sampai kita tertipu. Ada seorang raja namanya Balak bin Sipor. Kalau ibu perhatikan, selama peperangan bangsa Israel dengan bangsa Kanaan, dengan bangsa-bangsa lain, semuanya berhubungan dengan fisik, dengan senjata, dengan peperangan. Tetapi lihat di sini, ada satu raja yang namanya Raja Balak. Ini Raja Moab. Waktu orang Israel hendak masuk ke Kanaan, dia melakukan perang, pendekatannya lain. Dia tidak pakai senjata. Tidak pakai senjata, dia pakai peperangan rohani. Nah ini yang tidak terlihat dan tidak disadari oleh orang Israel. Dan itu juga dilakukan oleh orang Gibeon. Kita lihat di Ulangan pasal 20 ayat 10 sampai 15. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan bahwa Yosua pun bisa terjebak di situ karena tidak berhati-hati, karena tidak waspada. Apabila, ini hukum Musa yang katakan, apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang melawannya, maka harusnya engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Perhatikan dulu ya, boleh berdamai. Lanjutnya, ayat 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Kita lanjutkan, 13. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh semua penduduk yang laki-laki dengan mata pedang. 14. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yang seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Ayat 15. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa di sini. Nah, disebutkan di ayat ke-16-nya ada bangsa Het, bangsa Hewi, bangsa Kanaan. Tetapi untuk bangsa yang jauh boleh berdamai. Nah di sini Yosua terjebak. Ini satu kemungkinan yang disampaikan oleh beberapa penafsir. Yosua terjebak. Yosua tidak waspada di sini. Ketika orang Gibeon mengatakan, kami ini dari jauh, bukan orang Kanaan. Kami ini bukan orang Kanaan. Bukan orang Het, bukan orang Hewi, bukan orang Amalek. Kami ini dari jauh. Dan Yosua langsung berpikir, ini hanya perumpamaan, tetapi apa yang bisa
terjadi ketika seorang tidak waspada. Oh, mereka dari jauh. Musa boleh kan? Kalau dari jauh datang, minta damai, ada firmannya. Boleh berdamai, tapi jadi budak. Kalau jauh diajak damai, nggak mau, habisi. Tapi mereka datang kan dari jauh, mereka ingin ngajak berdamai. Boleh nggak? Ada firmannya. Boleh. Dan Yosua jatuh di situ. Tidak waspada, karena dia tahu hukumnya ada, boleh. Tapi dia lupa, dia tidak cek, dia tidak tanya Tuhan. Dia tidak berdoa pada Tuhan, dia tidak minta pimpinan Tuhan. Dan ditipu, tertipulah dia. Karena ternyata dekat sekali dengan Ai, kota itu. Namanya orang Gibeon. Itu yang terjadi. Jadi yang tipis-tipis itu yang dipakai iblis yang membahayakan. Kadang kita pun yang belajar firman, kalau tidak sungguh-sungguh belajar firman, tidak baca firman, tidak mau dengar firman, tidak mau ikut pengajaran, gampang. Dikasih yang agak sulit dikit, oh iya betul, oh iya ada firmannya, boleh. Tidak mengecek lagi, tidak tanya Tuhan lagi, tidak berdoa lagi, langsung hantam, langsung jalan. Akibatnya jatuh, salah. Itu yang dilakukan oleh orang Gibeon. Mereka katakan kami dari jauh. Dan Yosua tertipu di situ. Ada juga yang memakai yang disebut dengan Bileam. Ini sesuatu yang sangat menarik. Ketika Balak bin Sipor mengetahui mereka tidak bisa makan menang lawan orang Israel. Karena ada Tuhan yang kuat, ada Tuhan yang hebat. Tapi dia tidak menyembah Tuhan itu. Dia ingin melawan Tuhan itu. Dialah si iblis itu. Dia ikut cara iblis. Maka didatangilah seorang yang namanya Nabi Bileam. Orang yang bisa dengar Tuhan. Bukan orang Israel. Tapi dia bisa dengar suara Tuhan. Dan perkataannya benar. Jadi ini Nabi ini waktu mendengar suara Tuhan betul. Itu yang Tuhan katakan. Dan dibelilah Bileam itu. Dibeli. Supaya mengatakan kata-kata kutuk atas Israel. Nah kita sudah sangat jelas ceritanya terkenal dengan keledainya yang bisa bicara. Yang mengingatkan dia untuk balik lagi. Tapi dia ngotot. Karena Balak melipat gandakan jumlah uang yang diberikan pada Bileam untuk mengutuk orang Israel. Maka dia katakan oke, saya akan pergi. Jadi ini orang bisa dengar suara Tuhan. Tapi tindakannya melawan Tuhan. Sudah diingatkan berkali-kali. Tapi dia ngotot, tetap jalan. Dan kita tahu akhirnya diberkatilah semua orang Israel. Dia katakan aku gak bisa, aku mengutuk kalau yang berkat. Dan marahlah si Balak ini. Tapi yang menarik, kita lihat di 1 Korintus pasal 10, ayat 8. Siapa itu Bileam? Apakah Bileam selesai di situ tugasnya? Kalau gitu karena kamu gagal, selesai. Aku ambil kembali uangnya, kamu tidak dapat bagian. Dan orang Israel dapat berkat Tuhan, kita lihat apa akibatnya. Waktu orang diberkati Tuhan, baru diberkati nih, baru diucapkan kata-kata berkat. Di sini katakan, janganlah kita melakukan pencabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari tewaslah 23.000 orang. Di mana ini kejadiannya? Sudah itu. Sudah baru diberkati. Dan siapa yang melakukan ini? 2 Petrus 2 ayat 15. Siapa? Mastermind-nya. Siapa otak yang di belakangnya? Siapa spirit yang ada di belakangnya? Ini disebut dengan spirit of Bileam. Bileam yang memberikan saran kepada Balak untuk melakukan sesuatu. Di mana yang dijatuhkan bukan secara peperangan dengan senjata, tapi dia peperangan roh. Dia jatuhkan orang Israel. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Ya perhatikan ya, mereka meninggalkan. Ini baru diberkati loh. Baru diucapkan kata-kata berkat oleh Tuhan. Jadi bangsa yang terpilih, bangsa yang hebat, bangsa yang diberkati. Nanti ibu bapak bisa, kalau tertarik bisa lihat berkat-berkat yang diucapkan oleh Bileam. Tetapi mereka meninggalkan, baru diberkati meninggalkan. Maka tersesatlah mereka disesatkan. Lalu mengikuti jalan Bileam. Anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi waktu Balak marah ke Bileam, Bileam masih pengen dapat upah. Lalu dia katakan, ini ceritanya kurang lebih seperti itu ya.
Dia katakan para Balak, gini aja. Kita lawan Israel gak akan menang. Kita lakukan peperangan secara spiritual yang lain. Caranya bagaimana? Kasih gadis-gadis cantik dari Moab. Atau dari Midian. Karena dikatakan waktu itu orang Midian itu banyak tinggal di Moab. Mereka boleh katakan bersatu dengan orang Midian. Kasih. Tapi yang diberikan itu orang yang spiritualnya sangat berbeda dengan orang Israel. Berikan perempuan-perempuan yang menyembah Baal. Perempuan-perempuan yang menyembah dewa lain. Perempuan-perempuan yang punya keyakinan lain. Kasih yang hebat, kasih yang cantik. Supaya mereka bisa membawa orang Israel menyembah Baal. Itu yang dilakukan oleh Bileam dan Balak melakukannya. Hasilnya, di perjanjian baru dikatakan 23.000 orang tewas. Mati. Karena membangkang, karena menyimpang dan ikut. Jadi ini kita perhatikan bahwa orang bisa terbuai, kita bisa terbuai. Waktu kita diberkati Tuhan, kita sukses, lalu mereka lewat belakang secara spiritual. Diberikanlah sesuatu penawaran-penawaran yang menarik, yang sepertinya oke loh. Kita ini bangsa pemenang, kita akan masuk Kanaan. Balak pun takut, Balak tidak menyerang, karena Moab tidak boleh diserang. Moab, Amon tidak boleh diserang. Makanya kita mengerti mengapa mereka saat ini pun tidak pernah diserang Israel. Karena Tuhan katakan bukan bagian buat Israel mereka itu. Dan Balak melakukan. Diberikanlah sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang memuaskan mereka. Dan tidak sadar bahwa yang memuaskan itu bisa menjatuhkan. Karena mereka membawa kepada penyembahan yang lain. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jangan kita terbuai. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan memberi kita keberhasilan. Tetapi hati-hati, apakah di belakangnya ada sesuatu. Jangan hanya melihat sesuatu yang menarik saja. Itu mungkin ya kurang lebih. Jangan hanya menarik saja. Tetapi kita lihat di belakangnya siapa, apa tujuannya. Kalau dia sudah mulai mengajak untuk melakukan sesuatu yang melanggar, sesuatu yang menyimpang, yang melawan Tuhan, nah kita harus waspada, kita harus alarmnya nyala. Bahwa ini bukan teman, ini musuh. Baik, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ada seorang yang namanya Agustinus, dia katakan mengapakah suatu kejahatan atau kegelapan itu muncul, dosa itu muncul. Apakah Tuhan menciptakan dosa? Dan ini pernah dikatakan juga dalam sejarah ketika Einstein waktu itu sedang kuliah dan guru filsafatnya mengatakan Tuhan itu menciptakan dosa, Tuhan itu menciptakan kejahatan. Tapi Einstein waktu itu mengutip apa pendapat Agustinus ini, dia katakan sebenarnya Tuhan itu tidak menciptakan dosa. Tuhan itu tidak membuat dosa, tapi dosa itu ada karena ketiadaan kebenaran. Dengan kata lain, gelap itu ada karena ketidakadaan terang. Ketika terang itu hilang, maka gelap itu muncul. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengenakan Kristus, ikat pinggang kebenaran, bahasa Yunani aletheia, tidak menggunakan sabuk Kristus, itu sama dengan kita ada di dalam gelap. Ketika anak Tuhan tidak memakai kebenaran, tidak berjalan dalam terang firman Tuhan, sebenarnya dia sudah ada di dalam gelap. Otomatis, sebenarnya sudah di dalam gelap. Jadi orang yang tidak mau dengar firman, tidak mau meneliti firman, itu bisa dijatuhkan. Orang yang tidak mau dipimpin Roh Kudus, yang tidak mau mendengar Roh Kudus, yang tidak mau mengakui Kristus sebagai Tuhan, yang menjauh dari Kristus, sebenarnya dia sudah jauh dari kebenaran itu. Dia sudah di dalam gelap sebenarnya. Jadi jelas sekali bahwa orang yang di dalam Kristus seharusnya dia bisa membedakan. Terang itu akan menerangi jalan dia. Dan Agustinus katakan, apa yang membuat orang jatuh? Apa yang membuat orang menyimpang? Karena keputusannya sendiri. Jadi iblis itu tidak bisa buat kita berdosa. Iblis itu tidak bisa menjatuhkan kita kecuali kita sendiri yang mengizinkan.
kita sendiri yang bertindak, kita sendiri yang melangkah, kita sendiri yang melakukan. Iblis itu hanya provokator. Makanya katakan dia seperti singa. Menakutkan. Tapi tindakannya dalam kita, mau kabur atau mau lawan. Lawannya pakai apa? Pakai firman. Lawannya dengan siapa? Dengan firman. Dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan. Bersama Kristus. Itu pilihan. Atau mau kabur. Atau mau berdamai. Keputusan ada dalam kita sendiri. Tuhan kasih kebebasan pada kita. Tetapi bila kita ingin menang, dikatakan pakailah sabuk Kristus. Jadi pagi hari ini kita diingatkan bahwa jangan anggap enteng. Apa yang tidak terlihat. Sesuatu yang menakutkan mungkin bisa langsung menyadarkan kita. Tapi sesuatu yang di belakang bisa menjatuhkan. Bahkan membuat kita ada di dalam kegelapan itu sendiri. Karena itu kita harus lebih peka lagi, lebih dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Terus diurapi Tuhan, terus dengarkan firman, terus belajar firman dengan sungguh. Sehingga kita tidak gampang disesatkan, tidak gampang dijatuhkan. Dan memang saat ini Tuhan sedang izinkan. Tapi Tuhan akan berikan pembedaan. Dan biarlah ini memberikan kekuatan untuk kita. Terus waspada. Terus berpaut pada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan terus bersama kita. Tuhan Yesus memberkati.